Hai guys, selamat datang di channel YouTube Epic Quotes. Saya di sini akan mengulas singkat tentang isu-isu politik yang hangat, salah satunya yaitu tentang pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024. Tentu ini butuh waktu untuk bisa memahami bagaimana jalannya politik di Jawa Barat, terlebih ada banyak tokoh publik yang kabarnya akan maju di Pilgub Jabar. Salah satu nama yang santer disebut akan kembali naik ialah nama Deddy Mulyadi, politisi yang kini menjadi bagian penting dari Partai Gerindra. Untuk lebih memahami bagaimana sepak terjang politik dan bagaimana peta politik di Pilgub Jabar 2024, kita akan terlebih dahulu membahas karir politik Deddy Mulyadi berikut ini. Deddy Mulyadi adalah seorang aktivis dan politisi Indonesia yang memiliki karir yang panjang dan gemilang. Berikut adalah beberapa poin penting dalam karir politiknya. Awal karier. Deddy Mulyadi memulai karir politiknya sebagai aktivis mahasiswa. Ia pernah menjadi Ketua Umum HMI Cabang Purwakarta dan Senat Mahasiswa STH Purnawarman. Pada tahun 1998, ia bergabung dengan Partai Golkar dan menjadi Wakil Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Purwakarta. Setahun kemudian, ia terpilih menjadi anggota DPRD Purwakarta periode 1999 sampai 2004. Menjadi Wakil Bupati dan Bupati Purwakarta. Pada tahun 2003, Deddy Mulyadi berpasangan dengan Lili Hambali Hasan dan terpilih sebagai Wakil Bupati Purwakarta periode 2003 sampai 2008. Pada tahun 2008, ia mencalonkan diri sebagai Bupati Purwakarta dan terpilih untuk periode 2008 sampai 2013. Ia kembali terpilih untuk periode kedua pada tahun 2013. Sebagai Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi dikenal dengan program dan kebijakannya yang berani dan inovatif. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat. Karir politik setelah menjadi bupati. Setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Bupati Purwakarta pada tahun 2018, Deddy Mulyadi maju sebagai calon Wakil Gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2018. Namun, ia tidak terpilih. Pada tahun 2019, ia terpilih sebagai anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat 7 dan duduk di Komisi 4. Pada tahun 2023, Deddy Mulyadi mengundurkan diri dari Partai Golkar. Pada pemilu legislatif 2024, Deddy Mulyadi akhirnya bergabung dengan partai besutan Presiden terpilih Prabowo Subianto, yaitu Partai Gerindra. Deddy Mulyadi kembali terpilih menjadi anggota DPR RI dari Partai Gerindra dengan perolehan suara terbanyak yang membanggakan. Pada pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun ini, Deddy Mulyadi dipastikan akan kembali maju sebagai calon gubernur. Indikasi Deddy Mulyadi kembali maju di Pilgub Jabar 2024 dilihat dari banyaknya dukungan dari masyarakat. Faktanya, Deddy Mulyadi tetap menjadi tokoh yang paling banyak ditunggu kehadirannya dalam berbagai hal persoalan yang mendapat banyak perhatian masyarakat Jabar. Deddy Mulyadi bahkan selalu aktif turun ke masyarakat untuk membantu dan mengunggah di channel YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi. Dia merasa bahwa persoalan yang sesungguhnya terjadi di masyarakat bisa diselesaikan dengan baik dengan hadirnya pemimpin di tengah mereka. Tak salah bila dia dipastikan akan kembali maju di Pilgub Jabar. Kuncinya hanya satu, yaitu menunggu instruksi dari Partai Gerindra. Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku pihaknya tengah mempertimbangkan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Deddy Mulyadi, untuk diusung pada pemilihan Gubernur Jabar 2024. Hal itu diungkapkan Muzani ketika hadir bersama Deddy Mulyadi. Khusus di Jawa Barat, kami sedang melirik sebelah kanan saya. Pernyataan Ahmad Muzani tersebut kemudian diamini oleh Deddy Mulyadi dengan senyuman lebar. Dia merasa bahwa banyak masyarakat yang mendorong dirinya untuk maju kembali di Pilgub Jawa Barat tahun ini. Dalam salah satu podcast YouTube channel Total Politik, bahkan Deddy Mulyadi mengaku saat ini dia masih menunggu titah dari Partai Gerindra. Dia merasa jika perintah sudah disampaikan, pantang baginya untuk mundur. Dalam podcast tersebut, Deddy Mulyadi mengatakan guyonan bahwa perihal maju di Pilgub Jawa Barat itu tidak harus melihat fisik, melainkan melihat loyalitasnya yang kuat kepada Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto. Calon gubernur itu tidak melihat badan,
Tapi siapa yang paling identik dengan Prabowo Subianto? Dalam podcast lainnya, yaitu podcast Akbar Faisal Uncensored, Deddy Mulyadi memiliki keyakinan kuat bahwa Partai Gerindra dan Prabowo akan memberikan rekomendasi kepada dirinya untuk maju. Yakin betul Pak Prabowo punya pertimbangan demi kemajuan rakyat Jawa Barat. Dan itu bukan tanpa alasan. Pasalnya, kedekatan Deddy Mulyadi dengan Prabowo terjadi sudah sejak lama, di mana adik kandung Prabowo, yakni Hasyim Joyo Hadikusumo, membelanya saat menjabat Bupati Purwakarta. Dan ada satu yang membela saya ketika saya menghadapi kesulitan, kegelisahan. Bapak Hasyim Joyo Hadikusumo. Lalu, politik seperti apa yang selama ini diyakini oleh Deddy Mulyadi hingga menjadi sekuat seperti saat ini? Dia bahkan bisa dikatakan memiliki karir politik yang sempurna untuk seorang anak desa dari kampung bernama Lembur Pakuan yang terletak di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, pengertian politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan. Pengertian politik juga dikenal sebagai segala urusan dan tindakan, kebijakan, siasat, dan sebagainya mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Di Yunani kuno, politik saat itu dapat ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi antara individu dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama. Lalu, konsep politik macam apa yang dijalankan oleh Deddy Mulyadi selama ini? Apakah politik klasik, di mana pandangan klasik, politik digunakan masyarakat untuk mencapai suatu kebaikan bersama yang dianggap memiliki nilai moral yang lebih tinggi? Atau politik kelembagaan? Menurut Max Weber, politik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Atau politik kekuasaan. Robson mengemukakan politik adalah kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan ataupun menentang pelaksanaan kekuasaan. Atau politik fungsionalisme. David Easton berpendapat bahwa politik adalah alokasi nilai-nilai secara otoritatif berdasarkan kewenangan dan mengikat suatu masyarakat. Atau politik konflik yang memiliki pandangan konflik mendeskripsikan bahwa politik merupakan kegiatan untuk memengaruhi perumusan dan kebijaksanaan umum dalam rangka usaha untuk memengaruhi, mendapatkan, dan mempertahankan nilai. Sebagian besar masyarakat di Jawa Barat adalah masyarakat Sunda. Tipologi suku yang menempatkan laki-laki dalam kepemimpinan lebih menonjol. Orang Sunda dikenal memiliki sifat optimistis, ramah, sopan, dan riang. Orang Portugis mencatat dalam Suma Oriental bahwa orang Sunda bersifat jujur dan pemberani. Dalam masyarakat Sunda, kepemimpinan tidak hanya bersumber dari proses resmi sebuah demokrasi dalam memilih pemimpin. Pemimpin yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat Sunda adalah para pemimpin yang dipilih oleh rakyat dengan menampilkan nilai-nilai kasundaan yang bersumber dari filosofi masyarakat Sunda. Dalam naskah Siksa Kandang Karesian, terdapat 10 pedoman yang harus dimiliki serta dilaksanakan pemimpin dalam rangka membina serta memimpin bawahannya yang dikenal dengan sebutan Dasa Prasanta yang meliputi 1. Pemimpin harus memiliki kebijaksanaan. 2. Keramahan yang menumbuhkan rasa nyaman dalam bekerja dan beraktivitas. 3. Huk, sayang atau kagum. Perintah dianggap sebagai representasi kekaguman atas prestasi dari orang yang diperintahnya. 4. Pesok, memikat hati atau rewius bangga, harus mampu memikat hati bawahannya dan merupakan kebanggaan juga bagi bawahannya. 5. Asih, kasih, sayang, cinta kasih, iba. Perintah harus dilandasi dengan perasaan kemanusiaan yang penuh getaran kasih. 6. Karunia, iba, sayang, belas kasih. Sebenarnya hampir sama dengan asih, tetapi dalam karunia perintah harus terasa sebagai suatu kepercayaan. 7. Mupreruk, membujuk dan menenteramkan hati. Seyogianya mampu membujuk dan menenteramkan hati dengan cara menumbuhkan semangat kerjanya. 8. Mengulas, memuji di samping mengulas, mengoreksi, melalui cara bermacam-macam. 9. Menyecep, membesarkan hati dan memberikan kata-kata pendingin yang menyejukkan hati. 10. Ngalah angen, mengambil hati, mampu menarik hati dan simpati, sehingga tersambung ikatan silaturahmi yang kental.
terkait gaya kepemimpinan yang berbudaya Sunda. Label sosial yang diberikan masyarakat Jawa Barat kepada Deddy Mulyadi tidak terlepas dari kepribadian, atribut serta kebiasaan yang mencerminkan orang Sunda. Kepribadian sederhana yang ditampilkan Deddy Mulyadi telah mencirikna sosok orang Sunda seutuhnya. Dalam konteks masyarakat Sunda dan politik, figur Kang Deddy Mulyadi tidak secara eksplisit memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, melainkan melalui interaksi dan komunikasi, serta safari budaya Kang Deddy Mulyadi yang sebenarnya sedang mengadakan pendidikan politik yang bertujuan agar masyarakat sadar dengan identitasnya sebagai orang Sunda. Menjaga lingkungan, mengimplementasikan nilai-nilai budaya Sunda, belajar dari alam, serta membangun kemandirian dengan memanfaatkan sumber daya lokal merupakan hak dan kewajiban masyarakat Sunda.